dan gue bilang lu nggak kompeten sebagai pemimpin DKI Jakarta dan lo harus minta maaf. Pak Anies harus minta maaf. Ini Pak Gub, gue bilang Pak Gub loh. Pak Gub Anies Baswedan harus minta maaf dan mengapresiasi anak-anak atau teman-teman, kawan-kawan, relawan yang menggalang solidaritas bantuan untuk korban banjir. That's my main point. Ibu sekalian yang saya hormati, ketika kita mulai bertugas di Jakarta, sebelum memulai transformasi, Jakarta punya banyak sekali tantangan. Kita semua tahu, tantangannya bukan tantangan baru, itu tantangan lintas waktu. Apa saja? Kita kira begini, Ibu sekalian, ada persoalan yang nampak dibicarakan publik luas, dan ada persoalan yang dibicarakannya di level rumah tangga. Percakapan keluarga-keluarga. Yang dibahas level publik luas, misalnya kemacetan yang tinggi, kemudian ada ketimpangan, ada segregasi sosial, ada juga kota yang masalah polusinya, masalah banjirnya, masalah lingkungan hidupnya luar biasa. Lihat soal kemacetan, kita punya motor 13 juta, mobil 3,5 juta, penduduknya 11 juta. Oke? Itu fantastis. Asumsikan misalnya 5 juta itu sudah pindah tempat lain. Maka 11 juta kendaraan bermotor, 11 juta penduduk. Angka yang luar biasa. Ini problem yang nampak. Yang kedua adalah problem yang dirasakan oleh masyarakat. Apa yang senyatanya keluarga-keluarga rasakan di Jakarta? Kalau ditanya warga Jakarta pasti bicara nomor satu, biaya hidup. Soal kesehatan, soal pendidikan, mengenai lapangan kerja. Ini 4 hal yang selalu dibicarakan oleh keluarga-keluarga di Jakarta. Kita ketika bertugas di Jakarta tidak bisa hanya mengambil, oh kami mau ambil persoalan yang ramai dibicarakan publik. Sementara yang dihadapi masyarakat lewat, tidak. Dua-duanya harus dihadapi, dua-duanya harus diselesaikan. Nah, melihat ini semua, kalau kita bila lihat apa yang kita lakukan, kita tidak mau simptomatik. Simptomatik itu artinya mencoba menyembuhkan problem di gejalanya saja. Kita ngelihat apa akar masalahnya. Apa akar masalah sehingga terjadi. Kita lihat ada 3. 1, Jakarta ini dibangun dengan pendekatan car oriented development. Bukan 1-2 tahun, tapi berdekade-dekade. Dibangun dengan pendekatan berbasis kendaraan bermotor. Itulah pembangunan kita. Kemudian kita tidak secara serius menyiapkan akses terhadap layanan dasar. Layanan dasar ini betul-betul sesuatu yang sesungguhnya harus disiapkan di kota-kota. Apalagi kota sebesar Jakarta, mulai dari air, fasilitas komunikasi, kesehatan, pendidikan, itulah perumahan, inilah layanan dasar. Kemudian lingkungan hidup. Lingkungan hidup ini bukan hanya Indonesia, seluruh dunia. Kita mendekati pembangunan ekonomi tanpa memikirkan ekologi. Dua-duanya berasal dari akar kata yang sama. Oikos, nomos, oikos, logos. Tapi kita intervensi, tapi juga ada kelelahan. Kenapa saya sampaikan di sini, Bapak sekalian? Karena ada sebuah penelitian yang baru muncul kemarin. Menjadi sebuah artikel di jurnal yang ditulis oleh artikelnya nih. Complacent Democracy, the Political Preference of Gen Z Indonesians. Kita di kampus, dan kampus ini mayoritas mahasiswanya Gen Z, betul ya? Mayoritas Gen Z, betul kan di sini? Ada yang Gen X di sini. Rasanya enggak, dosennya yang Gen X ini. Y kita. Baby boomers ini. Nah, temuan dari Burhan Muhtadi, Eve Warburton dan Liam Gammon mengatakan bahwa, ini temuannya nih, Gen Z yang lahir pada era demokrasi menganggap demokrasi itu sebagai sesuatu yang given. Tidak seperti generasi sebelumnya yang lahir di masa otoriter.
Lalu Gen Z ini di dalam survei-survei menunjukkan kepuasan tertinggi terhadap praktek demokrasi di Indonesia justru saat kualitas demokrasi sedang menurun. Dan Gen Z-nya bilang, I'm happy, I'm satisfied. Dan Gen Z itu memandang demokrasi sebagai sistem yang paling baik di sebuah negara, namun tidak memperlihatkan sikap kritis ketika ada kemunduran demokrasi dan ada kecenderungan munculnya otoritarianisme. Dan yang keempat, dukungan politik Gen Z adalah pada daya tarik personal, bukan pada rekam jejak, bukan pada substansi, dan kira-kira bukan pada gagasan. Yang penting kelihatan menarik. Apa yang digagas nggak ditanyakan. Apa yang dirancang dan dipikirkan. Ini fenomena yang sedang terjadi. Nah, ke depan, ini tulisan mereka, menerima demokrasi tanpa sikap kritis dapat menjadi enabling factor saat demokrasi mengalami kemunduran. Karena itu mereka mengatakan perlu edukasi lebih aktif untuk memperkuat demokrasi. Perlu melakukan edukasi yang mendalam terhadap substansi dan rekam jejak dalam proses memilih kepemimpinan nasional untuk memastikan tidak ada kemunduran demokrasi. Nah, kampus FISIP Unpad sekarang ini ketemu dengan situasi Gen Z-nya seperti itu. Kira-kira kan gini, Mbak. Mahasiswanya masuk abad 21, dosennya abad 20, ruang kelasnya pengaturannya abad 19. Kan ruang kelas kita masih sama seperti dulu kan. Nah, dan di sini siapa yang harus memulai? Yang harus mulai dosennya, yang harus mulai fakultasnya, kampusnya. Karena itu kami melihat perlu ada usaha ekstra. Kenapa ini menjadi penting? Karena ada paradoks sekalian. Di saat demokrasi melemah, justru kepuasan pada demokrasi meningkat. Kita semua tahu, kepuasan itu adalah fungsi dari ekspektasi. Satisfaction is a function of expectation. Kalau ekspektasi dan harapan itu rendah, maka kepuasan itu mudah. Kalau harapan dan ekspektasi itu tinggi, kepuasan itu sulit. Halo teman-teman, berjumpa bersama saya di Politik Dangi. Teman-teman, apakah kalian tahu Valdo Maldini, teman-teman, itu adalah saat ini kader dari partai PSI ya. Valdo Maldini ini dulu pernah sebagai kadernya partai PAN ya, kemudian hijrah ke PSI. Dan kalau kita melihat Valdo Maldini ya teman-teman ya, kerap kali ya, dia ini anak muda yang sangat vokal ya. Sekarang mempunyai jabatan di pemerintahannya Prabowo Gibran ya, sebagai staf khusus ya kalau tidak salah teman-teman, atau staf kepresidenan. Dan Valdo ini teman-teman pada saat beberapa waktu yang lalu juga pada saat Anies menjadi gubernur, ini kerap kali ya, mengkritik dan menyerang Anies ya. Demikian juga saat ini kalau kita melihat videonya bagaimana di acara televisi, Valdo juga mengkritik Anies yang mengkritik pemerintah. Ini lucu teman-teman. Anies mengkritik pemerintah, Valdo menjadi jubir pemerintah dan mengkritik Anies yang mengkritik pemerintah juga. Jadi kocak ya. Dan Valdo ini selalu membuat, kalau kita melihat, tidak terima ya dengan apa yang Anies lakukan ya. Sebagai oposisi ya, Anies itu punya hitung-hitungan teman-teman ya. Anies pasti punya hitungan, pasti punya apa sih yang perlu diperbaiki dalam pemerintahan Prabowo ya.
itu harus, teman-teman. Karena ya kalau tidak ada oposisi, tidak ada check and balance ya. Apalagi saat ini oposisi bahkan hampir tidak ada, teman-teman ya, kecuali Anies ya. Partai-partai sepertinya sudah mendukung pemerintah, semua mendukung pemerintah ya kan, DPR ya. Dan itulah kenapa Anies dibutuhkan. Anies adalah tokoh yang luar biasa, tokoh yang mempunyai rekam jejak yang sangat hebat, tokoh yang mempunyai rekam jejak yang sangat luar biasa. Dan kalau kita melihat bagaimana Anies Baswedan, teman-teman ya, saat ini sedang membangun kekuatannya dari lingkaran bawah ya. Lingkaran bawah itu maksudnya adalah pada masyarakat kecil ya, wong cilik ya, memperjuangkan hak-hak rakyat, memperjuangkan hak-hak masyarakat, teman-teman. Itu yang dilakukan ya, untuk Indonesia yang lebih maju ke depannya. Semoga saja apa yang dilakukan terus memperjuangkan masyarakat. Bagaimana menurut kalian?